Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita akan melakukan percobaan. Yang perlu disiapkan adalah toples, batu besar, dan pasir. Pada percobaan pertama, kita masukkan batu besar sampai menutupi isi toples. Nah, setelah itu kita masukkan pasir. Agar ruangan isi toples itu tidak berongga. Kita goyang-goyang agar pasir itu bisa terisi penuh. Kita goyang-goyang terus sampai benar-benar memenuhi isi toples. Nah, penuhkan isinya. Kita lihat percobaan pertama, isi toples sangat penuh. Pada percobaan kedua, kita masukkan terlebih dahulu pasir. Jumlah pasirnya harus sama seperti pada percobaan satu ya. Pelan-pelan kita masukkan. Setelah habis pasirnya, kita masukkan batu besar. Nah, kita goyang-goyang biar batu besarnya bisa masuk dalam toples itu tadi. Setelah kita goyang, ternyata batu besarnya tidak cukup. Nah, coba kita amati. Bagaimana percobaan kalian? Seru kan ya? Yuk simak apa arti percobaan tadi ya. Untuk percobaan pertama, mengapa isi toples cukup dan tidak berlebihan? Karena kita mengutamakan batu besar dulu. Setelah itu kita masukkan pasir. Pasir hanya kita pakai untuk mengisi rongga yang kosong. Sedangkan pada percobaan kedua, isi toples terlihat lebih memuncak. Bahkan batu besar hampir tidak cukup untuk dimuat karena sudah dipenuhi oleh pasir terlebih dahulu, sehingga tidak ada tempat yang cukup luas untuk batu besar. Kesimpulannya, batu besar yang diibaratkan adalah semua hal penting dalam hidup kita. Misalnya, membaca Alkitab, berdoa, beribadah, belajar, les, membuat PR, membantu pekerjaan orang tua di rumah, ataupun segala hal yang dapat digunakan untuk mengembangkan talenta. Itu semua kita dahulukan atau kerjakan dahulu. Setelah itu baru pekerjaan yang kurang penting, yang tadi diibaratkan adalah pasir. Misalnya hal-hal yang kurang penting, main games,
bermain ke rumah teman, atau segala sesuatu yang bisa membuat kita terhibur. Esok hari saat kita dewasa, kita tidak menyesal karena waktu kita masih kecil sudah kita gunakan sebaik mungkin untuk hal-hal yang penting. Rasul Paulus adalah tokoh dalam Alkitab yang memberikan contoh yang sangat baik pada kita. Setelah membaca Kisah Para Rasul, bab 19, ayat 7 sampai dengan 10, kita mengetahui bahwa hanya dalam waktu 2 tahun Paulus dipakai Tuhan, sehingga semua penduduk di Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Padahal hanya diawali dengan 12 orang murid. Awalnya khotbah Paulus di rumah ibadat. Paulus berharap berita kabar baik Injil bisa tersebar. Tetapi ternyata waktu 3 bulan itu terbuang percuma. Akhirnya Paulus menemukan cara baru, yaitu dengan melatih murid-muridnya yang 12 orang itu diadakan sekolah atau semacam pelatihan yang diadakan setiap hari selama terus-menerus selama 2 tahun lamanya. Akhirnya, ia dan murid-muridnya itu dipakai Tuhan untuk mengabarkan Kristus pada seluruh Asia dalam waktu 2 tahun. Paulus adalah orang yang sangat menghargai waktu yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, ia pun menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus, agar mereka menggunakan waktu dengan bijaksana. Nah, kalian juga harus menggunakan waktu dengan bijaksana mulai dari sekarang. Demikian renungan hari ini. Silahkan teman-teman membuka dan membaca Alkitab mengenai ayat hafalan hari ini yang diambil dari Mazmur bab 90 ayat 12. Terima kasih, Tuhan memberkati.